Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Ratusan siswa sekolah dasar di Lingsar, Lombok Barat ikut ambil bagian pada Parade Merdeka Pendidikan. Para siswa ini bisa berkreasi kembali setelah 2 tahun pandemi tidak boleh mengadakan kegiatan di luar sekolah. Selamat datang, Gubes. Ratusan siswa-siswi sekolah dasar di Lingsar turun andil dalam Parade Merdeka Pendidikan. Masing-masing sekolah menampilkan kebolehannya. Masing-masing peserta dari berbagai lomba, baik sains dan lomba keterampilan atau dikategorikan akademik dan non-akademik. Para siswa-siswi sekolah dasar ini berparade berkeliling di lapangan Banteng Lingsar hingga mengitari areal Pura Lingsar. Mereka bersaing memperebutkan juara parade. Parade Merdeka Pendidikan tersebut merupakan rangkaian dari perayaan Hari Pendidikan Nasional yang kemudian digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk kembali merangsang semangat siswa-siswi kembali aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Perlu diberikan kegiatan-kegiatan non-akademis juga. Perlu diberikan ruang untuk menumbuh kembangkan bahwa pembelajaran itu bukan pembelajaran akademik saja. Sebab kemampuan anak yang kita ketahui bersama bahwa bukan akademik saja, tetapi kesuksesan anak juga ditentukan dengan kemampuan non-akademiknya. Di antaranya karakternya, kompetensinya, dan pengembangan literasi. Kegiatan ini diikuti oleh 15 sekolah masing-masing gugus di Kecamatan Lingsar, di mana nantinya para peserta terbaik di bidang sains dan non-akademik akan mewakili sekolah dan kabupaten di tingkat provinsi dan nasional. Kita memang dari semua sekolah ya, dari kegiatan gugus kita dari sebelum 1 bulan sebelumnya sudah kita informasikan lihat lomba-lomba di kecamatan, dan itu akan diseleksi di tingkat gugus. Kemudian seleksi yang terbaik di tingkat gugus itu kita seleksi di tingkat kecamatan, yang terbaik di tingkat kecamatan kita kirim ke kabupaten untuk mewakili kecamatan. Parade Merdeka Pendidikan sendiri merupakan program nasional untuk menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik dan kompetitif di tengah gempuran pendidikan berbasis digital. Namun pendidikan dengan sistem tradisional juga masih dibutuhkan, terlebih dengan sistem daring masih menjadi kendala siswa untuk fokus belajar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Warga di pesisir Pantai Cemara Lembar, Lombok Barat membudidayakan madu lebah trigona. Rasa madu yang dihasilkannya pun dari peternakan ini berbeda dengan madu pada umumnya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-keseman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasti Anda sudah tahu dengan domba. Namun domba yang satu ini selain memiliki daging kelas yang premium juga bisa dijadikan teman yang asik buat anak-anak Anda. Mau tahu bagaimana keseruan bermain dengan domba? Berikut liputan untuk Anda. Di samping peternakan, Green Farm pun berfungsi sebagai tempat wisata edukasi bagi anak-anak sekolah.
Pemandu wisata membekali pengunjung berupa pengetahuan ringkas tentang domba merino. Anak-anak dapat berinteraksi langsung pula dengan domba merino. Mereka memegang domba tanpa rasa takut sama sekali. Di sisi lain, merino ini punya manfaat edukasi yang luar biasa. Saya ingin membuka cakrawala anak-anak kita bahwa peternak itu tidak hanya menghasilkan daging atau pupuk atau apa, tapi peternak ini ternyata dia juga bisa menghasilkan baju yang bulnya bisa dipintal atau menghasilkan energi. Wisata edukasi kian seru saat anak-anak antusias memotong bulu domba merino dengan peralatan sederhana. Selain belajar memberi pakan, anak-anak pun diberi kesempatan untuk memandikan domba merino. Canda tawa tak henti mewarnai kegiatan memandikan domba. Di samping membuka peluang ekonomi, peternakan domba merino memberikan pula nilai edukatif bagi generasi muda. Melalui kegiatan yang menyenangkan, anak-anak belajar mencintai dan memelihara hewan ternak sejak dini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.